Eh, Kakak-kakak, eh, izin acara kita mulai Kak ya. Silakan, silakan Kak. Yap. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Selamat pagi kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada acara undangan sosialisasi program asuransi ketenagakerjaan bagi relawan penanggulangan bencana atau kemanusiaan. Kami mengundang kakak-kakak semua. Izin kami menyapa. Terima kasih. Kami aturkan kepada Kak Maijen TNI Purnawirawan Yuniar Lutfi selaku Waka Kuarnas bidang Abimas Lingkungan Hidup, Kehumasan dan Informatika. Juga kepada Kak Pangarso Suryotomo, Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Terima kasih Kak Terima atas kasih. kampus Kak Ayan Alit Mahendra selaku Kabid kepesertaan program khusus BPJS Ketenagakerjaan cabang Rawamangun. Kakak-kakak para andalan nasional, kakak-kakak perwakilan kuartir daerah, kuartir cabang, Gerakan Perempuan Indonesia, kakak-kakak staf yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas perkenalan pada hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan rakor sosialisasi program asuransi ketenagakerjaan bagi relawan penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Berikut adalah sambutan dari Kak Kuarnas bidang Abdimas Lingkungan Hidup, Kehumasan dan Informatika yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kak Maijen TNI Purnawirawan Kak Yuniar Lutfi. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Hairudin, Kepala Biro dari Kuarnas. Dan saya selaku Waka Bidang Abdimas ingin menyampaikan sambutan terkait dengan kegiatan rapat koordinasi sosialisasi program asuransi bagi relawan penanggulangan bencana dan kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pramuka. Salam. Salam. Yang terhormat Kak Pangarso Suryotomo, Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Yang saya hormati kakak-kakak andalan nasional, Kuarnas Bidang Abdinas dan Lingkungan Hidup, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun, Jakarta Timur, kakak-kakak perwakilan Kuarda, Kuarcap, seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, kakak Kepala Biro Kuarnas Bidang Abdimas, Lingkungan Hidup dan Humas, Informatika, beserta seluruh staf yang hadir. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan rapat koordinasi
sosialisasi program asuransi bagi relawan penanggulangan bencana atau kemanusiaan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kakak-kakak dari BNPB, khususnya Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, yang telah memberikan inisiatif yang sangat baik untuk mengajak seluruh relawan dan pekerja kemanusiaan penanggulangan bencana. Kakak-kakak sekalian, Kuartir Nasional sangat mengapresiasi kebijakan tersebut, mengingat tingginya risiko pekerjaan relawan dan pekerjaan kemanusiaan tersebut. Relawan penanggulangan bencana sering bekerja di kondisi yang sangat bahaya, seperti di wilayah berdampak gempa, banjir, kebakaran hutan, dan bencana-bencana lainnya. Kita berhadapan dengan risiko fisik dan mental yang tinggi, sehingga diperlukan perlindungan finansial dalam bentuk asuransi. Relawan berperan penting dalam proses tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana dengan memberikan asuransi ketenagakerjaan. Hal ini telah menunjukkan penghargaan dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam menjaga kesehatan. Kami kan ada di Izin Kak Yuniar ke mute. Fitur mute Kak. Kak Lutfi ke mute. Ulang ya? Udah bisa dimonitor? Udah Kak, lanjut Kak. Baik, maaf. Tentunya kebencanaan Pramuka sangat menyambut kebijakan ini karena relawan kebencanaan di Gerakan Pramuka yang kita kenal seperti Pramuka Peduli sangat banyak yang terlibat dan telah berkontribusi secara nyata selama ini dalam hal dukungan atau bantuan pada situasi kebencanaan. Program BNPB yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat menjadi motivasi kepada seluruh relawan di dalam Gerakan Pramuka secara khusus untuk terus terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana karena mereka merasa aman dan terlindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kakak-kakak yang saya banggakan, melalui rapat koordinasi ini, saya berharap kita berdiskusi dan mempercepat proses tindak lanjut inisiatif tersebut agar bisa segera dapat diimplementasikan. Olehnya, kepada seluruh kakak-kakak andalan nasional bidang Abdimas dan kakak-kakak perwakilan, Warda, serta Kuarcap yang hadir agar terus berkoordinasi untuk pendaftaran relawan di kuartir masing-masing melalui link yang telah disiapkan. Kepada kakak-kakak dari BNPB dan BPJS Ketenagakerjaan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya karena telah mencanangkan program ini. Semoga kita bisa menjadi penyemangat kepada seluruh relawan penanggulangan bencana kemanusiaan, terus Asuransi untuk terlibat aktif bukan hanya pada saat bencana, tetapi dalam upaya mitigasi bencana juga harus bergerak secara masif, sehingga kita selalu siap sedia setiap saat, dalam kondisi apapun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Yuniar Lutfi yang telah memberikan sambutan yang pada intinya Koordinator Nasional Gerakan Pramuka atau Gerakan Pramuka mengucapkan terima kasih kepada BNPB dan juga BPJS atas inisiasi program asuransi ketenagakerjaan bagi relawan penanggulangan bencana dan kemanusiaan.
Tidak memperpanjang lebar, selanjutnya adalah sambutan dari Kak Pangorso Suryotomo selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih, Kak. Jadi yang terhormat Kakak Majen TNI Purnawiran Junior Lutfi, kemudian ada Kak Fahtul Manan, ada Kak Aji Pamungkas, ada Kak Bambang Sasongko, dan pastinya seluruh komponen di Kuarnas. Begitu juga dari Kuarda dan Kuarcap, terima kasih atas kehadirannya. Dan pastinya teman mitra kami dari BPJS, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tangguh, dan salam pramuka. Salam. Terima kasih nih Kak Lutfi atas inisiatif karena dengan adanya rapat hari ini kita pastinya bisa menjaring lagi teman-teman di Pramuka untuk bisa masuk diberikan perlindungan. Jadi selama ini kalau kita bekerja itu kan kalau di bencana kan ada penanganan, ada partisipasi sudah dilakukan oleh teman-teman Pramuka. Namun perlindungannya yang belum. Nah, bagaimana kita memberikan perlindungan kepada teman-teman Pramuka untuk bisa diberikan perlindungan sesuai dengan program pemerintah. Dan ini menjadi baik jika nanti didorong oleh Kuarnas, karena ini juga sekaligus menyadarkan masyarakat kita akan perlunya asuransi. Selama ini kita masih menganggap asuransi itu sesuatu yang belum begitu dipahami, belum perlu digunakan, tapi melalui Pramuka lah sehingga ini bisa kita lakukan. Sebetulnya program ini sudah kita mulai dari 2019 zaman COVID. Dari mulai COVID itu kami BNPB, terutama di Dinas Kesehatan, mengajak para pihak untuk diberikan asuransi, dan kami sudah melakukan penguatan. Nah, di tahun 2024 ini kami bersama BPJS Cabang Rawamangun mendapatkan mandat untuk memberikan perlindungan kepada pekerja kemanusiaan, relawan penanggulangan bencana selama 6 bulan ke depan. Karena kita juga mengikuti anggaran yang ada, jadi selama 6 bulan ke depan kami akan memberikan asuransi tenaga kerjaan kepada relawan, tenaga kemanusiaan, dan seluruh ini. Asuransi ini tidak hanya pada saat tanggap darurat saja bisa digunakan, tapi sejak mulai keluar rumah dalam melaksanakan tugas. Apalagi teman-teman kakak-kakak Pramuka ini lebih banyak memberikan edukasi kepada sekolah, kepada masyarakat, dan itu yang perlu diinginkan. Jadi sejak menjadi anggota, dan itu bisa digunakan sejak keluar dari melangkah dari rumah sudah bisa diberikan perlindungan itu. Jadi tidak hanya pada saat tanggap darurat saja. Jadi mulai pra, saat, dan pasca, asuransi ini asuransi ini nanti ada dua, satu ya perlindungan atas kematian dan kesehatan. Karena kita tahu bahwa apabila kita terkena musibah akibat di luar sakit umum atau contoh kecelakaan dan sebagainya, maka BPJS Kesehatan tidak mengcover itu, dan ini bisa di-cover melalui BPJS Tenaga Kerjaan. Nanti teman dari BPJS Kerjaan akan menyampaikan lebih banyak, termasuk juga. Nah, tahun ini kami punya kuota 58.000 orang, yang hari ini baru terdaftar sekitar 2.600 orang, sehingga kami memang masih butuh banyak, dan menggunakan kekuatan yang ada di Pramuka, target ini bisa terpenuhi. Siapa saja yang bisa masuk di asuransi ini adalah pekerja kemanusiaan mulai umur 17 sampai 65 tahun. Nah, ini untuk relawan yang bisa jadi ini nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Harapannya karena pendataan kami lakukan sampai tanggal 10, kiranya dalam 5 hari ke depan nanti ini sudah bisa dilakukan penginputan oleh personal di teman-teman Pramuka. Memang inputnya harus mandiri, ya kan? Karena ini berhubungan dengan KTP, dengan NIK, sehingga kita memang harus mandiri supaya
NIK juga tercapai, dan pastinya bahwa NIK dan sebagainya disampaikan ke teman-teman pramuka yang ada di daerah bahwa ini tidak akan digunakan untuk kegiatan lain selain untuk asuransi. Karena masih banyak sekali, kemarin kami juga melakukan sosialisasi, mereka masih takut bahwa KTP-nya akan digunakan oleh pihak-pihak lain untuk keperluan yang di luar kemanusiaan atau kerelawanan. Ini yang masih ditakutkan oleh para orang yang akan masuk di asuransi ini, sehingga melalui sosialisasi atau melalui penguatan dari Kak Lutfi, bagaimana kita pastikan bahwa NIK itu hanya digunakan untuk KTP, ini hanya digunakan untuk asuransi ini, tidak kita gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan, apalagi sampai kebutuhan ke politik. Kira-kira itu mandat yang perlu disampaikan, karena selama ini kita masih sangat susah dalam ini. Kenapa harus KTP? Karena KTP-nya ada jaminan nggak kalau KTP kami nanti digunakan untuk pilkada, untuk macam-macam itulah. Apalagi sekarang situasinya masih menuju ke sana. Ini yang nanti juga bisa disuarakan bersama di pramuka, mulai dari Kuarnas hingga Kuartir cabang. Bagaimana ini betul-betul memang untuk memberikan perlindungan kepada kita sebagai pramuka yang ada di pramuka Indonesia. Dan nanti bagaimana cara input, cara ini nanti teman saya dari Direktur Kesiapsiagaan akan memberikan cara penginput, karena itu sangat sederhana. Dan nanti tolong teman-teman dari Direktur Kesiapsiagaan, apabila sertifikatnya belum atau ini bisa dilewati dan bisa disusulkan, yang penting NIK-nya masuk dulu. Supaya ini permasalahan kan kemarin ada sertifikat yang harus dilampirkan. Nah, nanti sertifikatnya menyusul sampai menyusul, yang penting ini segera terdata dan bisa terpenuhi dari kuota, sehingga teman-teman kita yang memberikan dukungan atas program ini juga tahun berikutnya bisa memberikan perlindungan lebih lanjut. Memang kita hanya memberikan sementara, kami memberikan 6 bulan. Nanti kalau 6 bulan dan nanti Februari awal Maret kami mendapatkan kucuran anggaran, maka ini bisa diperpanjang otomatis. Namun apabila tidak, maka nanti teman-teman pramuka bisa memperpanjang secara mandiri. Karena ini preminya sangat murah, ya kan, hanya kurang lebih 16.800 per bulan. Ini nanti juga bisa didorong oleh teman-teman, dan yang pasti adalah program ini dua, yaitu memberikan perlindungan, dan kedua adalah mensukseskan program pemerintah terkait sama berkesadaran untuk berasuransi. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih luar biasa kepada Kuarnas Pramuka yang sudah mau mendorong untuk anggotanya untuk terlibat di asuransi tenaga kerjaan ini, dan kami BNPB pastinya memberikan apresiasi juga atas kerjasama yang selama ini kita lakukan, dan kerja-kerja kita akan berlanjut terus, karena sebetulnya pramuka itu adalah menjadi penguat inti dari penanggulangan bencana yang ada di Indonesia, yang kita sudah bekerja sama. Dan dulu selalu saya sampaikan bahwa 7 organisasi nasional yang selalu bergerak setiap saat, ya salah satunya adalah dari pramuka. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam pramuka. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bapak. Salam pramuka. Terima kasih Kak Fangarso Suryotomo selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB yang sudah hadir dan juga menyampaikan arahan dan informasi kepada. Secara prinsip memang ini inisiasi dari BNPB agar para relawan, khususnya relawan anggota Pramuka Peduli di seluruh Indonesia, terlindungi, terus bekerja dengan tenang demi kemanusiaan. Karena biasanya kalau relawan ketika melakukan aksi-aksi kemanusiaan, jangan-jangan bukan jadi juga bisa jadi korban, Kak Kontes gitu ya.
Eh, Selanjutnya adalah eh, kan ke diskusi Kak ya. Nanti insya Allah akan Dari BPJS dulu Kak. disampaikan. Kau itu dari perwakilan dari BPJS bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana menginput itu datanya. Ya siap Kak. Baik. Ya. Eh, Selanjutnya adalah sambutan serta insya Allah mungkin sekalian juga paparan Kak Kak Yunus Lutfi izin dari mitra kita, mitra BNPB yaitu dari kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Rawamangun yang mungkin insya Allah akan disampaikan oleh Kak Wayan Alit. Untuk waktu kami persilahkan Kak. Ini ikutan. Oh, Mbak Mu tadi. Baik, izin Pak Moderator yang terhormat Direktur Kesiapsiagaan BNPB Kak Pangarso Suryotomo, kemudian ada juga yang terhormat Wakakwarnas Bidang Abdimas Lingkungan Hidup, Kehumasan dan Informatika Kak Maijen Teknik Purnawirawan Yuniar Lutfi serta para pejabat di lingkungan Kuarnas, Kuarda maupun Kuarcap di Gerakan Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, selamat pagi. Izin saya Alit Mahendra dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Rawamangun mewakili Kepala Kantor Cabang kami, Bapak Denis Wardani, yang kebetulan ada kegiatan dengan kementerian ya. Izin Pak Dir, Pak Lutfi juga, jadi tanpa mengurangi rasa hormat dan esensi dari pertemuan hari ini mudah-mudahan tidak ini ya mengurangi antusias lah kita pertemuan pada hari ini. Jadi izin Bapak Ibu, pertemuan hari ini mungkin lanjutan rangkaian dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan BNPB yang sudah diinisiasi oleh BNPB. Tujuannya adalah bersama-sama. Suaranya nggak jelas. Buram ya? Izin? Sudah jelas Pak? Izin? Oke, bagus Kak. Sudah ya? Bagus Kak. Siap. Baik, jadi tujuan pertemuan hari ini dari rangkaian sebelumnya adalah bagaimana bagi para relawan kebencanaan maupun kemanusiaan bisa tercover oleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, mungkin saya perlu sampaikan Bapak Ibu disclaimer aja untuk pertemuan hari ini bahwasannya karena ini sifatnya sentralisasi langsung dengan di bawah Pak Dir Kesiapsiagaan untuk komunikasi baik itu pengentrian data maupun terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan itu agar satu pintu melalui BNPB ya, izin Pak Dir. Jadi walaupun nanti di cabang atau di daerah sudah ada juga BPJS Ketenagakerjaan, karena ini sifatnya terpusat langsung dari BNPB, jadi segala komunikasi bisa dilakukan secara sentralisasi yang nanti sudah ditunjuk para PIC-nya. Tapi ketika nanti sudah terdaftar sebagai peserta, maka pelayanannya bisa dilakukan di mana saja, seluruh Indonesia, tidak harus dibawa ke Jakarta. Nah, itu Bapak Ibu perbedaannya. Jadi untuk komunikasi dan pendataan langsung terpusat, tapi untuk pelayanan itu bisa di seluruh Indonesia, karena kami tidak ingin menimbulkan ada miskomunikasi di lapangan, karena ketika nanti Bapak Ibu komunikasi dengan teman-teman di lapangan, tentunya mereka kurang paham, karena ini adalah sifatnya terpusat, langsung di bawah Pak Dir. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti kami akan bantu juga untuk komunikasinya. Nah, izin mungkin kami sharing materi sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar juga tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Ya kita refresh kembali. Izin. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya materinya? Nampak, kelihatan. Ya, nanti untuk presentasi ini bisa kami share juga untuk Bapak Ibu yang memerlukan. Nah, jadi BPJS Bapak Ibu di Indonesia ada dua, itu ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
khusus untuk pertemuan ini dan juga pendataan ini, termasuk tadi disampaikan oleh Pak Dir bahwasannya jangan khawatir untuk data itu tidak akan disalahgunakan karena nanti akan sepenuhnya digunakan sebagai coverage pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para relawan kebencanaan maupun kemanusiaan selama kurang lebih sekitar 6 bulan dengan kuota 58.000 tadi ya disampaikan oleh Pak Dir. Kita akan berikan, mohon maaf, akan diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, apa saja Bapak Ibu? Jadi semua profesi itu kan memiliki risiko ya Bapak Ibu ya. Semua profesi termasuk juga relawan. Tadi disampaikan oleh Pak Moderator bahwasannya ketika relawan akan menolong orang gitu ya, risiko dan menjadi korban gitu ya. Nah, kira-kira kalau terjadi risiko seperti itu, siapa akan menanggung? Nah, seperti itu. Kalau bicara risiko tentunya tidak hanya berkaitan dengan waktu dan tenaga, tapi juga bicara dengan uang gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada yang bocor. Izin jadi dengan tercover di program BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya relawan, tapi juga keluarga terdekatnya tidak akan kebingungan ketika si relawan atau tenaga relawan mengalami risiko. Karena nanti akan di-cover baik itu jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian. Jadi hanya 2 manfaat Bapak Ibu ya. Di BPJS Ketenagakerjaan ada 5 manfaat, tapi khusus untuk relawan, kebencanaan dan kemanusiaan dan yang diinisiasi oleh BNPB itu hanya di-cover di 2 manfaat saja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, apa saja Bapak Ibu yang akan diterima oleh para relawan yang mengalami risiko? Yang pertama, jadi ketika peserta, khususnya para relawan kemanusiaan dan kebencanaan yang mengalami risiko dalam menjalankan tugasnya, ini kan tidak terikat jam Bapak Ibu ya. Kalau kami di kantoran itu kan dari jam 8 sampai jam 5. Mungkin kalau relawan sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk menjalankan tugasnya gitu ya, menjalankan tugasnya. Jadi tidak terikat jam, tidak terikat hari juga. Nah, coverage-nya atau haknya adalah ketika terjadi risiko bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit pemerintah kelas 1 dan juga rumah sakit swasta kerjasama kelas 2 seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi di situ ketika terjadi risiko silakan peserta dibawa ke rumah sakit kerjasama swasta maupun pemerintah, nanti akan dicek KTP-nya di situ. Jadi single identity Bapak Ibu ya. Jadi pakai NIK, nomor induk kependudukan. Ketika dicek statusnya sudah aktif, maka si pasien atau peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan fasilitas pengobatan dan perawatan tanpa batasan sesuai kebutuhan medis. Ya, itu Bapak Ibu yang perlu saya garis bawahi. Memang tanpa batasan atau unlimited, tapi sesuai kebutuhan medis. Jadi misalkan perlu pengobatan dan perawatan sampai tindakan operasi, pemasangan alat bantu alat ganti anggota tubuh itu akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau ada yang nitip-nitip itu misalkan wah ini tambahan ini dah vitamin segala macam yang memang tidak sesuai kebutuhan medis, mohon maaf itu tidak di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harus sesuai kebutuhan medis. Unlimited tapi sesuai kebutuhan medis. Jadi yang disarankan oleh dokter atau rumah sakit yang merawat. Nah, selain biaya pengobatan dan perawatan, kami juga memberikan manfaat bantuan transport bagi eh, pasien atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami risiko, baik itu transportasi darat, laut, maupun udara. Jadi, jangan khawatir Bapak Ibu untuk membawa pasien dari tempat kejadian ke tempat pertolongan, baik itu rumah sakit maupun klinik kerjasama, di BPJS Ketenagakerjaan juga ada coverage untuk Bapak Ibu. Mohon maaf, ada cacat, atau yang ketiga meninggal dunia. Nah, jadi yang pertama tadi pengobatan perawatannya ditanggung biayanya, kemudian ada bantuan transportnya juga diberikan. Kemudian yang ketiga, kalau ada cacat, misalkan kehilangan sebagian anggota tubuh ataupun anggota tubuh total tapi di sana. Termasuk juga nanti Bapak Ibu Suaranya Kak Wayan.
peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika mengalami risiko kecelakaan kerja akhirnya nggak bisa aktivitas per bulan, berarti nanti kami akan berikan santunan 1 juta per bulan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan nanti selama dirawat inap atau rawat jalan di rumah tidak bisa aktivitas, misalkan hanya 7 hari gitu ya, dokter yang merawat menyampaikan, oh ini 7 hari, setelah 7 hari nanti bisa aktivitas kembali, maka nanti santunan sementara tidak mampu bekerja yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah proporsional. 7/30, 7 hari selama istirahat dibagi 30 hari dalam 1 bulan dikalikan 1 juta. Jadi nggak full 1 juta. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk penggantian santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi yang pertama Bapak Ibu untuk kecelakaan kerja, 1 dapat biaya